Kita lanjut nih ke abang kita yang satu lagi, Pak Aziz ya. Gimana dulu proses bisa keterima di universitas di Jordan? Apa nama kampusnya? Aneh kampusnya itu Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Itu Di Amman. di Amman. Di Amman. Jordan. Ambil apa waktu itu pas keterimanya caranya gimana? Jadi kalau Dari kita satu, nggak S1 di Indonesia, di Indonesia. Di mana? di STU Darul Hikmah. Betul. Terus lanjut ke S2. Nah, jadi kalau di Jordan itu kita dibantu oleh kawan-kawan mahasiswa Indonesia yang ada di apa namanya di Jordan. Di Jordan. Karena ada kayak birokrasi itu yang diminta oleh pihak kementerian di Jordan itu untuk satu pintu. Jadi kita kayak ada butuh kayak cap apa gitu dari kedutaan. Nah itu jadi offline. Iya offline. Harus offline. Harus offline dan apa namanya dari KBRI Aman dia nggak mau kayak banyak pintu masuk ke dia. Nah yang diamanahkan oleh apa namanya oleh kedutaan itu adalah mahasiswa perkumpulan mahasiswa itu. Jadi nggak bisa kita daftar misalkan dari Indonesia lewat web aja gitu. Nggak bisa. Gitu. Terus berbayar? Iya dia berbayar. Kalau di Jordan untuk S1 masih ada beasiswa. Bisa 50% dan juga 100%. Tapi kalau untuk S2 S3 kayak sampai hari ini belum ada. Boleh di spill ya? Apanya? Berapa per semesternya? Oh kalau di Jordan jujur kalau dibandingin sama yang gratis pasti kan mahal. Iya betul. Cuman ternyata ketika kita bandingkan sama yang di Indonesia sama. Oh gitu. Kayak misalkan kalau pernah lihat di IPB di UI itu kan S2-nya sekitar kayak 25-an ya. Betul gak? Satu semesternya. Apa di sini? Enggak kalau di Indonesia kayak di IPB di UI ya sekitar gitu kan sama tuh per semester. Iya. 4 bulan. Iya. Tapi sebenarnya sih tergantung jurusan dan tergantung madah. Kalau di kampus sana ada kalau yang fakultasnya fikih itu dia paling murah. Yang fikih mazhab ya kan dia ada fakultas fikih Syafi'i, fakultas fikih Hanafi, fakultas fikih Maliki. Oh. Ada tuh dia. Per mazhab ya. Kalau kita kan enggak. Langsung enggak. Cuman di kawasannya ada juga kuliah syariah. Kalau ini mungkin sama kayak di Jamiah Islamiyah Madinah nih. Nah, kalau yang di kuliah syariahnya ini dia kuliah syariah wal qanun. Ini paling mahal nih. Kalau ini kebetulan di Usuluddin tengah. Usuluddin tengah. S2-nya. Iya, SD. Sekarang S3-nya sama. Jadi kalau di Usuluddin itu kita ada kisimnya ada tafsir, akidah sama di hadis. Oh, sama kayak di Mesir. Iya. Mesir gitu juga. Di bawah Usuluddin tafsir. Itu kan. Masyayikhnya juga banyaknya dari mana? Kalau di Jordan itu sebetulnya paling banyak masyayikhnya dari Jordan kalau nggak dari Suriah. Cuman beberapa tahun terakhir karena di Jordan itu istilahnya ada permintaan lapangan kerja yang lebih untuk orang-orang lokal. Jadi ada kayak semacam tanda kutip ini diusir nih. Apalagi kalau Saudi kan Saudisasi. Oh gitu. Saudi juga gitu. Kalau Jordan udah gitu juga di Suriah kan sekarang udah lebih kondusif nih. Kan rezimnya udah berubah. Nah itu jadi orang-orang Suriah yang selama ini di Jordan baik yang ngajar atau yang kerja itu didorong buat balik lagi ke Suriah gitu. Karena kan sebelumnya alasannya kan kalau di situ nggak kondusif nggak apa. Sekarang mereka berbondong-bondong udah balik lagi ke Suriah gitu. Air. Sekarang selain antum kuliah di Jordan tuh sibukannya apa lagi? Kalau aneh sih jujur paling utama sih kuliah sih. Kalau di di Jordan kuliah ya tugas-tugasnya kan di situ ada tugas-tugas nulis. Tapi yang juga lebih menarik daripada tugas nulis tugas baca tuh sebenarnya. Tugas baca tuh kayak dikasih kitab 600 halaman. Biasanya kita dikasih tugas baca tuh risalah-risalah dari Jamiah Madinah ada tuh. S3 di sini namanya Dr. Hazim Haidar. Dia punya buku Ulumul Quran Bainal Itqan wal Burhan. Jadi kan masterpiece di Ulumul Quran kan Al-Itqan Imam Suyuti sama Al-Burhan Imam Zarkashi. Ini dikomparisikan nih sama Dr. Hazim Haidar S3 di Madinah. Itu kita disuruh baca. Habis disuruh baca kita dikasih tugas kritik. Gitu, dikasih titik-titik lemahnya nih di mana gitu. Nakat ya. Iya, nah itu makan waktu sih. Istilahnya kalau zaman sekarang mungkin kalau nulis masih bisa diakal-akalin lah. Maksudnya ada maktabah syamilah, ada. Coba kalau baca
nggak bisa tuh, nggak bisa diwakilin, nggak bisa, nggak makan waktu tuh, gitu. harus mutolaah bener. Bener karena nanti waktu di kelas ketahuan nih. Lawan mana? Ya udah gitu, kalau di Jordan ini sekedar sharing, kita kalau di satu madah itu satu harinya 3 jam. Jadi satu kelas nih bang 3 jam nih. Satu jam, hari. iya satu jamnya, 1 jam pertama kita tahdir dulu tuh. Yang tadi tugas baca itu kita diitin dulu, diskusikan 1 jam, baru 2 jam berikutnya nanti dosen ngasih materi baru, kayak gitu. Oh, Sistem kayak terkenal ada berapa madah? Nggak, kita kan kalau di situ kayak di Indonesia kayak sistemnya. Jual beli kredit ya, terserah, jadi bebas mau ngambilnya berapa, 1 semester bebas. Oh gitu. Kalau aneh waktu S2 maksimal 1 semester 4 madah. Cuman yang terbaru misalnya udah lulus 3 madah doang. Satu semesternya. Tapi S2 di sana ada tesisnya ada? Ada. Oh ya, kalau untuk S2 dan S3 enggak S2 doang. Dia ada 2 pilihannya, ada masar syamil sama masar risalah. Kalau yang syamil dia pakainya bahas takharruj plus syamil, ujian berarti. Iya. Ujian syamil. Nah, kalau yang di komprehensif kan, kalau yang masar risalah dia nggak ada syamilnya, nggak ada ujian syamil tapi risalah doang. Risalah. Dan madahnya lebih dikit. Untuk milih yang aneh waktu itu yang syamil. Syamil. Gitu. Alhamdulillah. Terus sekarang S3 nih? Nah, kalau S3 beda lagi. Kalau di S3 dia nggak bisa milih tuh. Harus risalah dan nggak ujiannya syamil, tapi kalau di S3 istilahnya bukan syamil, dia kafaah ma'rifiyah. Jadi kalau di S3 tuh selesain SKS tuh 36 SKS. Kalau udah lulus itu baru memenuhi syarat buat bisa daftar, enggak bisa daftar di syamil. Jadi kalau pengen daftar syamil harus selesai SKS dulu dengan nilai yang udah ditentukan. Kalau udah daftar syamil terikut ujian ini tadi kafaah ma'rifiyah. Kalau udah lulus kafaah ma'rifiyah baru dapat izin buat khutoh. Oh, tahapannya. Iya. Khutoh juga. Nah, di khutoh ada munakosyahnya. Oh iya. Kalau sudah sempro. Nah, setiap kisim beda. Kalau di aneh 3 kali tuh. Oh ya. Jadi kayak 3 tahap. Tahap pertama tuh syu'bah. Jadi yang apa? Yang mensidangkan khutoh kita nih, proposal kita syu'bah dulu, ada sekitar 5 dosen. Syu'bah ini biasanya dari jurusan kita doang. Misalnya tafsir, dari jurusan tafsir doang. Nanti naik lagi ke kisim. Kalau kisim ini udah mulai ada dari misalkan kita jurusan tafsir, ada dosen-dosen dari hadis, ada dosen-dosen dari akidah. Nah, baru nanti yang terakhir itu di kuliah di Rosat Ulia gitu. Kayak gitu. Beda tuh. Nah, itu lebih luas lagi dari lintas fakultas. Gitu. Iya. Dari lintas fakultas. Tapi biasanya sih katanya teman-teman kalau udah di yang syu'bah nih, kalau dosen kita udah ACC kita lah, biasanya yang mengawal itu dosen kita. Gitu, karena kan ini kita kan anak buahnya dia. Iya. Gitu. Sama sih kita kalau udah makbul kisem kadang ke kuliah. Oh, biasanya gitu juga kan ya. Jadi kita, nah cuman emang kadang-kadang ada tegang-tegangnya itu ada antar dosen gitu. Misalnya materi yang kita udah siapkan walaupun dari syu'bahnya sama tapi yang ujinya beda. Iya, bener. Persiapan lagi. Jadi kurang lebih gitu sih kalau di Jordan. Yang dinamikanya. Luar biasa. Apa nih yang bikin antum tetap bertahan kuliah sampai S3 di Jordan? Kalau di Jordan jujur ini sih tafarruq ilminya tuh apa namanya? Kuat ya. Merasa kita jadi mengosongkan waktu buat ilmu. Kayaknya kalau sering ditanya ya aktivitasnya sih belajar, baca gitu. Iya, karena ya ada mungkin mengajar juga untuk anak-anak S1, tapi intinya itu kita buat proyek juga ya, bener ya Bang? Gitu. Mengajar dari apa yang kita pelajari. Bener. Jadi kalau di Jordan, kalau anak-anak Madinah kadang ada juga Bang. Setiap angkatan tuh biasanya ada yang S1 di Madinah, S2-nya ke Jordan ya. Itu biasanya anak-anak yang emang dari kampus-kampus kayak Madinah, kayak dari Yaman. Itu biasanya kalau udah S2, S3-nya di Jordan, dia kayak nggak pernah kelihatan. Sibuknya kalau nggak kampus di rumah. Di rumah nanti di maktabah. Iya, karena kalau di Madinah mungkin ada kehidupan sosialnya ya. Iya, kayak palingnya ke Haram lah paling minimal. Haram atau ketemu jamaah umroh Indonesia. Itu kan ada ini kan ya. Iya gitu dah pokoknya. Nah kalau di Jordan apa? Nggak ada. Paling ada jamaah Kristen.
Jadi di umurnya di situ ada, tapi kita nggak mungkin ketemu kan? Ya, ada. Oh. Jadi benar-benar kita kayak udah masuk di alam lain. Orang Indo, yang Dakwah ke sana. dia ke Israel. Umurnya kan ke Israel, tapi ke Jordan dulu. Jadi Jordan itu salah satu apa karakteristik ininya geografisnya itu wilayah-wilayah yang paling sering muncul di Alkitab mereka. Oh. Jadi mereka jejak apa? Ziarah ke Lapak Tilas ya, nah. Lapak Tilas. Tapak tilas itu di Jordan, baru nanti ke Israel, nanti ke Jordan lagi dia. Nah, jadi kita itu kalau masalah-masalah gitu nggak ngebikin kita jadi tersita lah ininya. Apa namanya pikirannya. Jadi benar-benar kayak tafaruq ilminya gitu. Nah, paling ya kalau ada uang waktu kesini ya umroh. Nah, anak-anak Jordan emang paling sekarang dari Amman ke Jordan itu cuma 500.000 bis. Udah sampai Mekah. Harus dinar. Enggak, 225 GD itu ya tergantung kurs ya bisa mungkin 600-700.000 terus sampai Mekah. Turun di Madinah boleh. Bis. Berapa jam itu? 24 lah. 24. Ya kalau yang anak-anak bujang. Iya, anak-anak bujang lah. Gas Dah. aja ya. Soalnya naik taksi dari bandara ke rumah kita sama kayak Dari naik bis dari Amman ke Madinah. Mekah. Menarik. Jadi mendingan orang langsung aja kan Iya. gitu. Tapi belum mampu penginapan masih. Belum ya kalau anak-anak mahasiswa kan Iya. gitu. Aman mas. Masya Allah. Luar biasa deh pengalaman di set kita. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di part selanjutnya pembahasan yang lebih mendalam lagi ya tentang set kita nih. Lanjut kita ke episode selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.